warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taifun. Ya pun. Di sini kami dari Kejaksaan Negeri Metro kedatangan bintang tamu yaitu Kabid Database dan Pertukaran Informasi pada PPA Kejaksaan Agung RI yaitu Bapak Ronald H. Bakara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yuda. Bagaimana kabar hari ini Bapak, sehat? Sangat baik dan sangat semangat tiba di Kejaksaan Negeri Metro. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah Pak. Di sini Pak kita ingin berbincang-bincang Pak tentang kegiatan hari ini Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak tentang kegiatan hari ini Pak. Ya. Selamat pagi Bu Kazare, Mas Yuda dan jajaran. Dan saya juga membawa di sini hadir Mbak Eka dari PPA. Pertama sekali kami sangat senang dan berterima kasih atas penyambutan di Kejaksaan Negeri Metro. Mulai dari pintu gerbang sampai saya ke ruangan sini, itu sangat nyaman banget nih. Itu kepemimpinan Bu Kazare yang sangat baik gitu ya. Kemudian tadi setelah kami mendapatkan pemaparan dari KSPB Kejaksaan Metro, kami makin senang atas kualitasnya. Terima kasih. Bahwa saya sudah bergabung Mas Yuda, Ronald Bakara selaku Kepala Bidang Database dan Pertukaran Informasi pada Pusat Pengurusan Aset. Kami saat ini melakukan monitoring dan evaluasi. Tapi secara kemanfaatan, kami kesini melakukan support kepada seluruh satker termasuk Kejaksaan Negeri Metro untuk lebih optimalisasi pemberian aset. Bahwa job yang saya pegang ini sebagai Kabid Database dan Pertukaran Informasi ini adalah bertanggung jawab atas data-data penyelesaian barang rampasan negara di seluruh satker. Nah, sebagai untuk pertukaran informasi ini, kami bertanggung jawab untuk melakukan MOU kerjasama dengan stakeholder lain untuk optimalisasi pemberian aset. Nah, salah satunya di sini pada hari ini kami Kejaksaan Negeri Metro dan kejaksaan-kejaksaan lain di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung adalah memonitor penginputan penyelesaian barang rampasan negara pada aplikasi ARSIS. Tentu kita bertanya, ARSIS itu apa? ARSIS itu adalah singkatan dari Asset Recovery Secure Data System. Jadi sebenarnya ARSIS ini sudah didengungkan di dalam Perda nomor 7 tahun 2020. Ya, Perda nomor 7 tahun 2020. Katanya bahwa optimalisasi penggunaan aset ini harus terintegrasi dalam bentuk ARSIS. Ya. Nah, ini jadi makanya dibangun aplikasi ARSIS sejak tahun 2018, sudah 3 tahap. Dan tahap ketiga kemarin di-launching pada bulan Maret tahun 2020, 2022, bulan Maret yang lewat, ada tahap 3. Ini mudah-mudahan lebih canggih, lebih cepat, walaupun mungkin masih ada lemot-lemot ya, saya rasa masih ada ya. Tapi tahun depan itu kualitas jaringan itu sudah dianggarkan akan meningkat, akan semakin cepat. Nah, jadi aplikasi ini adalah yang pertama, aplikasi yang menyimpan seluruh data-data barang rampasan negara di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi misalnya ada suatu saat di tempat lain misalnya barang buktinya misalnya contoh kayu numpuk di belakang kantor, tapi bicara berkasnya nggak ada. Nah, itulah sistem masih konvensional ya. Sekarang dengan sistem digitalisasi ini adalah kewajiban harus diinput di aplikasi ARSIS. Jadi digitalisasi ini bukan aksesoris, tapi merupakan kebutuhan utama. Kebutuhan utama dalam meningkatkan kerja. Jadi harus disimpan
Dari pimpinan termasuk Pak Jabin dan Pak Kapus, kami nggak mau tahu lagi, kami nggak ingin lagi ada barang-barang rampasan itu nggak jelas di mana, berkasnya di mana gitu ya, bahkan diumpetin gitu ya, nggak boleh lagi. Ya. Tapi saya lihat di Metro, saya cukup bangga, saya cukup bangga ya, karena dari 69 tadi ya data barang rampasan, 90% sudah selesaikan. 90% sudah selesaikan. Kalau secara nasional masih banyak yang belum diselesaikan, memang karena ini, tapi ya antara 55-40% lah Indonesia itu. Tapi kalau di Metro malah 90% saya lihat tadi. Jadi saya sangat senang itu, saya sangat senang di Metro ini dan bisa menjadi percontohan untuk saka-saka yang lain, termasuk di wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung. Nah, yang itu adalah tadi aksi itu sebagai media penyimpanan. Tapi yang kedua tidak kalah jauhnya ini adalah untuk perencanaan. Nah itu tadi ada pertanyaan Pak Kasubagin, bisa nggak kami gunakan Pak mobil itu barang-barang rampasan? Ya saya memang bisa. Makanya pimpinan pernah minta data tanah barang rampasan se-Indonesia. Nah tentunya pimpinan pengen tahu ini mau diapain tanah ini. Misalnya di sana itu perlu pembangunan rumah dinas untuk kantor, jadi bisa direncanakan dari awal. Jadi sejak terampas, sejak diinput dia diakses, pimpinan sudah tahu, oh tanah di sana nanti kesini untuk rumah dinas. Itu masih banyak jaksa yang belum punya rumah dinas gitu kan, jadi masih kontrak kan, kasihan tuh. Jangan jaksa pegawai-pegawai ya, gitu ya, yang masih belum ada rumah ya. Jadi jangka berikutnya ini sangat mendukung untuk pembentukan Badan Pemulihan Aset yang rencananya tahun depan tugas dari akan diresmikan itu Badan Pemulihan Aset. Nah salah satu ada 3 kepala pusat di bawah kepala badan ini tugas dari. Yang pertama kepala pusat perencanaan aset nasional, ya itu satu, kepala pusat perencanaan. Yang kedua kepala pusat pemulihan aset nasional. Yang ketiga kepala pusat pemulihan aset transnasional. Nah jadi di perencanaan ini nanti termasuk ini database ini, jadi dalam menjadi dapurnya perencanaan mau di kemana itu barang rampasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kajari ya atas, dan juga jajarannya ya, termasuk jajaran khususnya Kabupati PP3, Kasipin, Kasidisus. Tentunya ini pasti karena ada kerjasama ya, karena 90% barang rampasan itu selesai ya, dan saya yakin yang sekitar 10% itu dapat diselesaikan dalam waktu yang secepatnya. Nah jadi mungkin bagaimana triknya? Tentunya bukan jadi, saya juga pengen tahu ini apa triknya sehingga bisa selesai ini secepatnya. Silakan Bu Jari. Iya Pak. Terima kasih. Baik. Kami ada layanan barang bukti Pak. Jadi kalau barang bukti itu juga ada apa namanya? Kita punya aplikasi Pak. Jadi nanti bisa dilihat di aplikasi itu dan bisa berkomunikasi dengan petugas PP3R. Kapan rencana mau diambil atau kalau tidak kami antarkan ke rumahnya, seperti itu Pak. Iya. Wah itu udah maksimal banget itu. Iya. Jadi bisa diantar sendiri ya langsung. Jadi artinya kalau ekonomi bilang konsumen itu ibarat sebagai raja kan gitu ya, diantar gitu ya. Nah ini ya seharusnya bisa ditiru oleh saka-saka yang lain, karena memang pelayanan ini menjadi suatu moto dari pemerintah sekarang ini dan publik ya. Karena memang layanan barang bukti itu Bapak salah satu unggulan kami Pak. Karena kami kan di sini menuju untuk
PBK. Ya. Nah, untuk Kejari Metro sendiri kita sudah 4 kali Pak, ini 4 kalinya. Dan kita berusaha Iya. melayani masyarakat. Gitu. Ya. Nah itu yang paling penting ya, saya lihat ya, pelayanan masyarakat ini, pelayanan publik ini, ya. Di situ sebenarnya institusi kita itu mendapat nilai yang paling tinggi kalau masyarakat itu merasa terlayani. Jangan ada merasa masyarakat ini kalau seragam yang coklat ini kesannya sangar gitu ya, kesannya mempersulit gitu ya. Tapi dengan bentuk pelayanan barang bukti seperti itu, ya mereka ibarat seperti raja saja ya gitu ya. Jadi diperlakukan dengan sesuai hak asasinya, sangat dihormati hak asasinya. Tentunya ini menjadi cerita yang baik tentang institusi kita. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Ronald Habakara, Kabid Database dan Pertukaran Informasi pada PP Kejaksaan Agung RI. Harapan kita ke depan Bapak kita dapat podcast bincang-bincang rutin lagi. Ya, saya senang banget. Mudah-mudahan Bapak karirnya terus karirnya lancar, sehat selalu, banyak rezekinya. Ini saja podcast kita, podcast Kejaksaan